Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallahi usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walau kana ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan menikmati hidangan Allah yang maha mulia, yaitu Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang amalnya diganjar beribu-ribu kali lipat, bahkan ganjaran itu melebihi 1000 malam atau ekuivalen lebih dari 83 tahun. Barang siapa keluar dari bulan Ramadan masih dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia orang yang menyia-nyiakan hidangan Allah ini, dan sungguh ia adalah orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, seperti tadi disampaikan bahwasanya apabila suatu kaum atau suatu bangsa itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih, maka Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi, dari penjuru yang kita tidak pernah menyangka, dari semua arah, dan pasti bangsa yang demikian itu adalah bangsa yang beruntung. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Namun jamaah sekalian, dalam lanjutannya dikatakan wa in kadzabu, namun mereka selalu mengingkari dan mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, walaupun berulang-ulang ayat itu didengarnya, berulang-ulang ayat itu diperolehnya melalui pengajian, berulang-ulang dia mengkhatamkan Al-Quran, berulang-ulang dia berguru kepada seorang hafiz ahli tafsir, namun walakin kadzabu, dalam praktek kehidupannya dia melanggar Al-Quran. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan menyiksa mereka, mengadab mereka dengan apa yang mereka perbuat. Hal ini adalah sesuatu yang sangat logis. Mengapa? Ilmu sudah disampaikan, pemahaman sudah didapat, namun amalnya berbeda dengan ilmunya. Maka tidak heran orang yang sering disebut ulama, yang ilmunya mumpuni, bisa saja disebut ulama su, ulama yang buruk. Mengapa? Karena ia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini akan dimasukkan neraka lebih dahulu dari orang kafir. Na'udzubika min dzalik. Walaupun mereka nanti komplain kepada Allah, mengapa kami lebih dulu dari orang kafir? Allah menjawab, la yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang melihat dengan orang yang buta? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh berbangga-bangga hanya karena orang tuanya Islam, hanya karena tinggal di negara yang mayoritas Islam, hanya gara-gara kita ini kelahiran pesantren, hanya gara-gara kita ini disebut hafiz, namun kelakuannya jelas-jelas menentang Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah dan Rasulnya. Jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Al-Quran adalah wahyu Allah, diturunkan melalui wasilah Nabi Muhammad SAW dengan gurunya yang sangat kokoh, Jibril alaihissalam. Wa 'allama syadidul quwa, yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad dengan kekuatan yang amat penuh, tidak melupakan satu harokat, satu huruf, satu mat, semuanya persis akurat dengan redaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa melanggar Al-Quran dengan sengaja, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. In huwa illa wahyu yuha, sesungguhnya perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, cita-citanya adalah wahyu Allah, bukan sembarangan perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu yang kedua, barang siapa ingkar sunnah, barang siapa ingkar sama hadis, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Allah menegaskan lagi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, jika kamu umat mencintai Allah, mengklaim saya mencintai Allah, katakan ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah yang menginstruksikan itu langsung kepada Nabi Muhammad. Jangan cuma ngomong cinta kepada Allah, Rasulnya dikhianati, Rasulnya dicaci maki, hadisnya diperolok-olokkan. Yuhibbukum, maka Allah akan mencintai mereka, mencintai kamu. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dunubakum, dosa-dosa mereka, dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengasih dan maha mengampuni. Kita bersuntung pada bulan puasa ini, Allah menetapkan suatu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelumnya, agar kamu bertakwa pada waktu yang ditentukan. Satu paket perkataan itu. Jadi jangan diputus kalau membaca ayat itu. Walaupun itu berganti ayat, membacanya sebaiknya diwasol. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat, supaya tidak kehilangan konteks. Jadi puasa di luar waktunya haram. Kalau nanti dibaca begitu lalu kita takbir Allahu Akbar, lalu pada rakaat kedua membaca ayyaman ma'dudat, kehilangan konteks. Waktu yang mana ini? Ngomongin waktunya siapa? Jadi Allah menciptakan puasa dengan waktu yang ditetapkan ini, nggak sembarangan, agar manusia itu menjadi orang bertakwa, dan ditetapkan kepada yang beriman. Kalau kita mencapai dan lulus dari madrasah bulan Ramadan yang dibuat oleh Allah SWT ini, maka kita termasuk yang diucapkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 tadi.
walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apabila suatu bangsa, suatu kaum itu beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Bulan Ramadan diciptakan untuk itu. Dan Allah menjanjikan orang yang terbaik di sisinya itu bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena gelar akademisnya, bukan karena gelar agamanya, mau pakai kiai, haji, ustadz, habib, profesor, doktor. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Yang dilihat akhlak. Akhlak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, walaupun sekelas budak dari Bilal. Namun summa radatnahu asfala safilin, setelah itu jatuh ke lembah yang sehina-hinanya, walaupun sebagai raja seperti Fir'aun. Apa hebatnya Fir'aun? Apa rendahnya si Bilal? Ya ahli surga, telapaknya sudah didengar di surga. Maka melihat dari ini, jangan sampai mata hati kita ini tertambat pada kekuasaan, tertambat pada kekayaan, tertambat pada keagungan dan kepopuleran. Sering sekali orang yang tersembunyi itu lebih jauh dari Ria Anas. Jamaah rahimakumullah, pelajaran yang sangat berharga adalah momen di mana kita sekarang ini pada masa-masa hendak memilih pemimpin bangsa. Bagaimana dua calonnya sama-sama muslim, pendukungnya kebanyakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, tahu Quran, tahu hadis, namun fitnah murah sekali bertebaran di berbagai media. Dari mulut turun ke jari, menekan tombol komputer, membroadcast berita, mengedit gambar, membuat tulisan, memfitnah saudaranya sendiri. Sukakah kamu memakan bangkai saudaramu sendiri? Mana Qur'annya? Mana keulamaannya? Mana ilmunya? Mengapa kita tidak berdoa, ya Allah, Engkaulah hakim yang sebaik-baiknya, ilmumu meliputi segala langit dan bumi. Berikanlah kepada kami presiden yang terbaik, yang Engkau ridhoi dan ia ridho kepada Engkau. Daripada kita ikut-ikutan fitnah, berkelompok, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Akhirnya tidak peduli lapisan masyarakat biasa, orang ilmiah, para cendekiawan terkena masuk dalam turbulensi fitnah. Jamaah rahimakumullah, ini baru salah satu, belum hal yang lain. Maka kita ini harus sama-sama sadar, sutradara, pencipta, pemelihara alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pakai parameter sendiri ngukur keberhasilan negara. Ada yang mengukurnya berdasarkan kemajuan IPTEX, ada yang mengukurnya dengan indeks ekonomi, ada yang mengukurnya dengan indeks kompetisi. Jamaah rahimakumullah, boleh jadi indeks-indeks itu tinggi, namun akhlak bangsanya sangat lemah dan buruk. IPTEX secanggih apapun, indeks ekonomi apapun, kalau penduduknya adalah orang-orang yang berakhlak lemah, fa'inkat falakin kadzabu, mereka orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun,
Allah akan menurunkan siksa kepada mereka, memperburuk mereka di mata bangsa lain, apalagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan pemimpin harus visioner, futuristik, namun ternyata hanyalah sampai batas dunia. Yang betul-betul futuristik atau visioner itu adalah orang yang memikirkan bukan hanya dunia, tapi juga akhiratnya. Itu yang namanya visioner. Kalau visioner hanya selama umur hidup, itu yang seperti dikatakan sebagian dari manusia mengatakan, ya Allah Rabbana atina fid dunya wa ma lahu min akhirat. Mereka nanti di akhirat tidak ada jatah. Karena apa? Futuristiknya hanya sampai dunia. Yang namanya futuristik adalah kalau kita mengingat wal amru yauma idzil lillah. Ingatlah suatu zaman di padang mahsyar yang hakimnya segala urusan wal amru yauma idzil lillah, ada di tangan Allah sendiri. Futuristik seperti inilah yang menyelamatkan bangsanya. Futuristik model visi misi kita, futuristiknya baru dunia. Oleh karena itu, kita nggak usah kecil hati, walaupun harus fastabiqul khairat, belum demikian, nggak usah kecil hati dengan indeks itu. Apa yang harus kita malah kecil hati? Kalau akhlak bangsa ini semakin memburuk, semakin memburuk, semakin memburuk, merdeka semakin panjang, akhlak semakin buruk, itulah yang harus kita takutkan. Kalau masyarakat ini membuat radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, waradu'an, dan mereka ridha kepada Allah, dalika min khasyatillahi rahbah, itulah orang hadiah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak punya rasa takut sama Allah, bagaimana kita bisa hidup dengan benar? Jamaah sekalian, di dalam satu hadis disampaikan oleh Makil ibnu Yassar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ibadu fil harji kahijratin ilai, au kama qala rawahu Muslim. Ibadah di tengah keramaian fitnah dan perang adalah bagaikan hijrah kepadaku. Saya ulangi, ibadah di tengah keramaian fitnah ataupun perang adalah bagaikan hijrah kepadaku. Bukannya ngisi Ramadan dengan ibadah, malah ikut dalam turbulensi fitnah. Bagaimana mau hijrah? Padahal Allah menjamin, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu penolongnya, walinya, pelindungnya, pembimbingnya orang beriman, yang mengeluarkan dari yang gelap menuju yang terang. Namun tidak terasa kita mengikuti tauhid. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan dari yang terang menuju yang gelap. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah orang yang akan tinggal di neraka abada, kekal di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, badiru bil amali fitanan ka'iatil lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumshi kafiran au yumshi mu'minan au yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin min dunya au kama qala. Segeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Tastaru bi ayatin samanan qalila, menjual ayat-ayat Allah
dengan harga yang murah. Dia berani memanipulasi ayat Allah karena ingin mendapatkan jabatan. Dia berani memanipulasi ayat Allah ingin mendapat kekayaan. Dia berani memanipulasi ayat Allah supaya dibilang orang paling demokratis, orang paling tengah lapang, menjembatani semua pihak. Dia lebih suka cari ridho manusia daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut pada cacian manusia daripada murka Allah yang maha syadid, yang maha keras. Maka suatu bangsa itu kokoh apabila tiap individunya itu hanya takut kepada Allah. Wala takhshawun nas wakhshawni. Jangan kamu takut sama manusia, takutlah kepadaku. Jamaah rahimakumullah, maka pada hari ini kita harus bermuhasabah diri, harus mulai menghisab diri sebelum dihisab. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, Rabbi hasibni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang seringan-ringannya. Namun untuk seperti itu kita pun sebelum dihisab, hisab diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan? Satu lagi jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Rasulnya memberi contoh, sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bersedekah, berinfak. Demikian juga zakat, nanti ada zakat fitrah. Jangan lupa ketiganya ini punya aturan. Zakat itu wajib, infak sedekah itu sunnah. Zakat itu penerimanya tertentu berupa orang, dan infak sedekah bisa untuk gedung, bisa untuk masjid, bisa untuk anak yatim. Sedangkan anak yatim di zakat tidak bisa kecuali ia fuqara wal masakin atau wal ghorimin, atau orang yang baru masuk Islam, atau orang yang menjadi pengurus zakat, amil zakat, orang yang sedang dalam perjalanan memperjuangkan agama dan kehabisan nafkah, orang yang sedang berjihad di jalan Allah, budak. Niscaya tidak ada budak lagi di Indonesia. Jadi zakat tidak boleh digunakan untuk selain yang 8. Dibaca di At-Taubah 60. Jangan sampai atas nama suatu lembaga zakat itu adalah miliknya orang lain yang dititipkan kepada kita. Siapa pemiliknya? 8 asnaf itu. Artinya kalau kita tidak membayar zakat dengan sengaja, padahal haul dan nisabnya yaitu 1 tahun dan nisabnya setara dengan 96 gram emas, kita memiliki uang, kita tidak zakat, berarti ada uangnya orang lain yang kita makan. Fi butunihim naro, dalam perutnya tersimpan api karena memakan jatahnya orang lain. Kemudian bagi amil zakat harus hati-hati banget. Ini amanahnya orang. Tidak boleh zakat diputar-putar, dipinjamkan, apalagi jadi nilai tambah. Zakat itu miliknya orang yang 8, bukan untuk dipinjamkan kepada pemiliknya sendiri. Ada yang berniat memberikan zakat supaya nanti zakat itu balik dengan harga yang besar. Na'udzubika min dzalik. Udah tahu zakat itu adalah miliknya 8, malah dipinjamkan, diminta lagi, malah dipakai untuk cari keuntungan. Saya sekarang bertanya, kalau bapak punya uang 20.000, saya berhutang kepada bapak 20.000, itu uang bapak. Saya bilang, Pak, saya pinjemi, kembalikan nanti 40.000. Marah tidak bapak? Walaupun hanya 20.000. Atau saya dengan cara yang halus, saya belikan pisang, Pak, ini pisang seharga 20.000. Pak, gudang ini bagaimana sih? Saya tidak suka pisang, saya maunya uang, saya punya keperluan yang lain. Itu pun termasuk tidak sopan. Jadi uang itu harus diberikan kepada mereka, bukan dipinjamkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasulah. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, padahal kamu tahu. Kalau mau seperti itu, sedekah infak kan ada.
Itulah maka ada 3 itu: zakat, infak, sodakoh. Infak, sodakoh wajib. Sodakoh bisa hanya perkataan, tausiah, doa, bisa saja imaterial. Tapi kalau zakat udah jelas material. Jamaah rahimakumullah, kita jangan sampai hanya mengagul-agulkan sesuatu karya manusia tapi kita tahu bertentangan dengan aturan Allah. Jangan sampai. Inilah godaan akhir zaman modern. Islam itu dari dulu gorib, asing, nanti akan kembali asing. Orang yang berpikir seperti ini dianggap nggak ikut kemajuan zaman. Kata Rasulullah, kamu yang sedikit itulah yang lebih baik dan selamat di dunia dan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan konteks ini kembali kepada tema yang sebelumnya. Semoga kita termasuk individu yang menyumbangkan bagi bangsa ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Kita, diri kita sendiri, anak dan istri kita, tetangga kita, sampai ke tempat yang lebih luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma wassallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi faqala ta'ala inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita berdoa agar Allah memberikan kita taufik dan hidayah dan berikan kemudahan untuk mencapai ridhonya dan mencapai surganya. Amin ya rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa aj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alna min ahlis siyam. Allahumma ja'alna min ahlil iman. Allahumma ja'alna min ahlit taqwa. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Allahumma hdina wahdi bina wa ja'alna minal muhtadin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwirtal ardu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Allahumma rzuqna sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan wa barakatan wa salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.